Wan. Kebetulan di sini, nah di dalam pagar ini ada karya dari Balai Arkeologi Jawa Barat tentunya. Nah di sini itu ditemukan ada 7 kerangka manusia prasejarah. Oke, nah ini salah satu tempat yang dinamakan Cermu Asap. Jadi Cermu Asap ini mempunyai lubang dari yang mungkin di bawah itu tembus ke atas. Jadi mereka juga. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, saya akan menyapa dulu teman-teman di sana. Selamat pagi bagi yang menonton di pagi hari, selamat siang bagi yang menonton di siang hari, selamat sore bagi yang menonton di sore hari, dan selamat malam bagi yang menonton di malam hari. Di video kali ini saya akan mengunjungi salah satu situs cagar budaya Guha Pawon, yang konon katanya ditemukannya 7 kerangka manusia purba. Seperti apa keseruannya? Sebelum melanjutkan ke videonya, silahkan like, komen, dan subscribe dulu biar saya tambah semangat lagi mencari video-video yang bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman di sana. Jangan kemana-mana, terus tonton video saya. Oke bro, saya sekarang sudah sampai di depan pintu tiket menuju situs cagar budaya Guha Pawon. Bisa teman-teman lihat, Sabta Pesona, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Itulah slogan yang tertera di papan sebelum kita masuk ke situs cagar budaya Guha Pawon. Nah guys, barangkali teman-teman mau mengunjungi ke situs cagar budaya Guha Pawon ini, jangan khawatir dan jangan risau. Untuk lahan parkirnya itu sangat luas sekali guys. Dan untuk pengunjung yang jaraknya jauh, yang ingin berkunjung ke situs cagar budaya Guha Pawon ini, jangan risau karena di sini menyediakan tempat untuk beristirahat yang dinamakan Balerium. Bisa teman-teman lihat. Nah, bro, di sini juga ternyata ada replika dari situs cagar budaya Guha Pawon ini. Bisa teman-teman lihat. Oke, kita keliling-keliling dulu
sebelum sampai ke tujuan ternyata tidak menyalahi slogan tadi yang ada di depan. Sabta pesona, aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Nah guys, untuk harga tiket masuk ke Guha Pawon ini sangat amat terjangkau guys, hanya dengan per orangnya itu 10.000 dan parkir 5.000. Kalian sudah bisa menikmati keindahan Guha Pawon dan kalian juga akan mendapatkan ilmu prasejarah zaman dahulu. Jangan kemana-mana, terus tonton video saya. Oke bro, saya sekarang sudah sampai di situs Cagar Budaya Guha Pawon. Ini adalah untuk menuju ke titik lokasi. Kita melewati kurang lebih dari 63 anak tangga. Bisa teman-teman lihat. Oke, jangan kemana-mana, terus tonton video saya. Oke bro, saya sekarang sudah sampai di titik lokasi Cagar Budaya Guha Pawon. Dan saya sekarang sudah bersama pemandu wisata Cagar Budaya Guha Pawon ini dengan Bapak siapa Pak? Pak Hendi. Pak Hendi. Bapak Hendi mungkin bisa menyampaikan beberapa pengetahuan untuk mengenai Cagar Budaya Guha Pawon ini ya Pak. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya itu Pak Hendi. Tugas saya sendiri di sini sebagai pemandu wisata Guha Pawon. Nah, jadi di sini mungkin orang bertanya-tanya, tadi pas awal masuk di situ ada tulisan Pawon. Kenapa dinamakan Pawon? Kebetulan di sini, nah di dalam pagar ini ada karya dari Balai Arkeologi Jawa Barat tentunya. Nah, di sini itu ditemukan ada 7 kerangka manusia prasejarah. Nah, jadi kata Pawon itu diambil ini secara keseluruhan rumah dari manusia prasejarah tadi. Di dalam rumah ada tempat belakang karena banyak ditemukan perkakas, makanya dinamakanlah Pawon atau Guha Pawon. Nah, sebelum kita atau saya sendiri bercerita tentang manusia prasejarah, mungkin kita juga pengen bercerita atau menggali salah satu potensi yang sangat jauh tentunya, yaitu lautan. Jadi di wilayah kita itu di masa jutaan tahun ke belakang, nah di sini untuk lautnya itu dari Jakarta sampai Indramayu dikenal sebagai lautan. Nah, di masa itu ada masa-masa tertentu, ada Tersier kala Oligosen, Oligomiosen, Oligosen sampai Miosen tengah. Nah, jadi di sini mungkin kita juga lebih penasaran, kok kenapa sih dulunya lautan sekarang jadi daratan. Nah, disinilah hadirnya para peneliti baik arkeologi, geologi,
ada juga KRCB Riset Lingkungan Bandung tentunya. Nah, menurut para ahli di sini itu, nah di kisaran antara 27 sampai 30 juta tahun ke belakang, wilayah yang ada di sekitar itu mengalami adanya gempa tektonik. Ada proses geologi sama kimiawi. Jadi terangkatnya gunung-gunung Merapi. Ada satu keajaiban memunculkan kulit muka bumi. Pernahkah kita ke Lembang? Pernahkah kita mendengar atau melihat tentang patahan? Bisa jadi patahan itu separuh masih terkubur di dalam perut bumi, separuhnya naik ke atas. Nah, jadi jelas-jelas tanda bukti adanya laut itu seperti kita lihat, ini salah satu terumbu karang. Ini sekumpulan gamping-gamping yang ada di dasar laut, makanya terbentuklah kas atau gunung-gunung kapur. Nah, kedua adanya fosil koral, itu arealnya berada di kisaran Stone Garden. Kenapa dinamakan fosil koral? Batuan tersebut pernah disinggapi sama hewan laut. Nah, itu mungkin untuk lautnya. Nah, sekarang di sini juga ada salah satu yang tadi sudah sempat saya katakan, ada karya Balai Arkeologi Jawa Barat. Nah, di sini diawali di 2003 tentunya ditemukan ada 7 kerangka manusia. Nah, ini untuk jenisnya masuk ke ras Mongoloid Homo sapiens. Ini masuk di Mesolitikum. Nah, makanya untuk kisaran umur ini masuk di masa ribuan tahun ke belakang. 7.300, 9.510 sampai 12.000 tahun ke belakang. Nah, jadi di sini juga karena masuk di masa ribuan, tentunya kita juga kena sebagai sebutan Bandung itu dengan sebutan cekungan. Nah, makanya kaitan erat kehidupan mereka itu ada kaitan sama cekungan danau Bandung Purba. Jadi kehidupan mereka ada danau, terus di sini juga batas danaunya dari Cicalengka sampai Raja Mandala tentunya. Jadi mereka juga menjelajah lewat tepian-tepiannya. Contohnya kan Padalarang, Cililin, Soreang. Nah, yang terdekat itu sampai di Nagreg. Karena di sana itu ada Gunung Kendan, banyak terdapat batu obsidian. Karena keseharian mereka itu bisa untuk melakukan perburuan. Nah, jadi batu obsidian itu mereka pakai untuk bikin kayak pisau, alat serut, mata panah tentunya. Nah, itulah. Nah, terus di sini juga manusia pawon ini salah satu manusia yang sudah masuk di manusia modern. Mereka tinggal menetap. Apa sih alasan mereka tinggal menetap? Jadi ada dua pilihan, sesuatu hal yang dianggap hal yang sangat penting. Pertama, kita tahu setiap mereka pindah tempat yang mereka cari adalah air sebagai faktor kehidupan utama. Kedua, adanya jurang di sekelilingnya. Jadi jurang ini mempengaruhi tingkat bahaya dari serangan hewan buas. Jadi mereka merasa aman dan nyaman tidur di malam hari tentunya. Nah, terus di sini juga catatannya mereka mempunyai umur yang sangat pendek, nyampe di 30. Kenapa mereka mempunyai umur yang sangat pendek? Pertama, izin dari Sang Pencipta untuk mereka seperti itu. Kedua, ya kita kan sekarang punya medis atau dokter. Jadi sudah kebayang kalau mereka itu seorang ibu yang melahirkan, misalkan tingkat kesulitan pada waktu itu tidak ada solusi lain, akhirnya tinggal pasrah apa adanya. Nah, itulah. Jadi catatan di sini benar-benar bahwa mereka mempunyai umur di 30 tahun. Tinggi badannya seberapa? Nah, ini rata-rata karena sudah dimasuk di manusia modern sama dengan ukuran kita. Yang terendah itu di 100 cm tentunya. Nah, mereka juga sangat luar biasa menurut saya sendiri. Jadi mereka itu sudah mengedepankan salah satu metode budaya atau tradisi, salah satunya tradisi penguburan dengan postur melipatkan diri. Nah, jadi untuk postur yang mereka lakukan ini salah satu hal yang sangat tidak mudah. Dan itu menurut kita itu salah satu sajian yang sangat luar biasa. Kenapa? Contoh kan kayak ginilah, kenapa kita harus hormat terhadap kedua orang tua. Nah, jadi di sini ada satu bayangan bahkan mengingatkan kita bahwa mereka mengedepankan tradisi itu. Ada anggapan salah satunya mungkin setiap manusia sebelum lahir ke muka bumi pernah mengalami dalam kandungan sang ibu, seperti kayak jongkok diletakkan kan. Nah, ini salah satu hal yang sangat luar biasa itu kan. Jadi mereka dilipat di hadapan ke sebelah timur, ada sebagian juga dilentangkan. Nah, kalau kita kan dilonjorkan di hadapan ke sebelah barat. Jadi dua metode yang sangat berbeda, tapi menurut kita itu sangat luar biasa. Kenapa? Kadang-kadang kalau kita sempat berpikir izinnya itu dari Sang Pencipta itu mahal.
Sesuatu yang kita tidak paham, sesuatu yang kita tidak mengerti, mereka paham dan mengerti. Karena pada waktu itu mereka itu sudah ada izinnya. Jadi perilaku untuk tidak atau perilaku untuk bisa kita paham dan mengerti tentunya dengan istilahnya melakukan sesuatu dengan kebiasaan tentunya. Nah itulah, nah makanya di sini salah satu, walaupun mereka mengedepankan metode yang sangat berbeda, dalam artian tetap kita ada rasa syukur terhadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa sejarah itu sangat luar biasa, banyak istilahnya terkuak, istilahnya cerita-cerita yang mungkin di sini ada hikmah di balik itu. Jadi banyak pembelajaran terutama bagi kita semua. Jadi beragam macam alam-alam yang ada di kita di Indonesia dengan bentukan yang berbeda, alur cerita yang berbeda, tapi menurut kita itu ada varian warna yang sangat luar biasa tentunya. Nah, terus di sini juga ada perkutor, ini kaitan erat sama tata cara merias mayat. Kalau kita pakai kamper sama, mereka juga sudah bikin kayak ramuan gitu kan. Contoh, yang lebar ditaruh di bawah, yang kecil dipegang di tangan, bahan yang akan diramu ditaruh di tengah, ditumbuk. Bisa saja mereka melakukan untuk peluluran supaya si mayatnya tidak pucat, bisa jadi gitu kan. Nah itulah. Nah terus di sini juga ada salah satu hewan di mana hewan itu tidak punah di kehidupan mereka dan di kehidupan kita. Apa? Salah satunya kera atau monyet. Nah dari dengan vertebrata kelompok kera dipakai untuk mengkonsumsi makan dan perburuan. Contohnya kita tahu tentang siput. Jadi siput itu kalau kita mah disedot, dikecerok sudah beres, tapi bagi mereka lain, belum tahu, belum ada izin, dicongkel dimakan, itu hal yang sangat luar biasa. Terus ada arti daripada pakaian, mereka juga sudah mengenakan, sudah membuat alat penutup tubuh. Di sini yang ditemukan alat dari taring babi hutan. Nah dari dua taring, yang satunya dibikin dua ujung lancip, itu namanya munduk, yang satunya lancip tunggal. Jadi perpaduan dua yang dengan yang satu atau munduk dan lancip tunggal mereka pakai untuk bikin alat penutup tubuh. Adapun di sini mereka sudah bikin kayak wadah dari tanah liat bakar, sama sekarang kan kita tahu ada celengan segala macam di pinggir jalan. Cuman di sini yang menjadikan beda, mereka belum mengenal tentang tulisan, hanya pagnen polos, tapi cara pengerjaannya sama, tatap landas, roda putar gitu kan. Nah itulah yang menurut kita itu sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ada juga perhiasan, cangkang kerang, taring binatang, sampai di sini juga ditemukan ada gigi ikan hiu. Makanya di sini ada bayangan tentang adanya gelang, karena di setiap satu ininya tuh ada lubang. Nah, satu bijinya ada lubang. Ini salah satunya mungkin dari dulu juga sudah dipahami daripada lubang, atau arti daripada lubang ini sudah supaya mudah memasukkan tali tentunya. Nah, jadi itulah istilahnya salah satu cerita singkat tentang kehidupan atau sesuatu histori yang berada di kisaran kita. Salah satunya mungkin Gua Pawon. Oke, nah itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Oke, nah ini salah satu tempat yang dinamakan Cermu Asap. Jadi Cermu Asap ini mempunyai lubang dari, ya mungkin di bawah itu tembus ke atas. Jadi mereka juga sudah mengetahui bahwa di sini ada kaitan sama api tentunya, bikin tungku pembakaran. Jadi mereka mempunyai prasangka bahwa asap itu langsung keluar lewat atas tentunya. Nah jadi ini salah satu tempat yang mungkin ini tempat yang sangat penting tentunya. Nah jadi tadi kita sudah melihat ada karya Balai Arkeologi Jawa Barat tentunya. Jadi tidak lupa kita juga hormat terhadap orang yang sangat berjasa, walaupun mereka sudah tiada. Nah, di sini salah satunya mungkin terungkap di tahun 1990 almarhum Pak Budi Bramantio di sini melakukan ekskavasi kecil-kecilan dan menemukan tulang. Akhirnya menggali di tempat tadi 60 cm. Banyak ditemukan perkakas-perkakas itu
Nah, itu salah satu mungkin diawali dari tempat yang dinamakan Cerung Asap ini. Nah, di bawah itu ada tulang-tulang dulunya itu ditemukan sama beliau tentunya. Nah, makanya saya juga sangat hormat terhadap beliau, dan kita juga semuanya bisa mendoakan lah bahwa semoga almarhum yang sudah berjasa ini diterima di sisinya. Amin ya robbal alamin. Nah, ini mungkin kita melihat banyak kelelawar-kelelawar. Kalau sekarang ini salah satu tempat sebelum ditemukan manusia prasejarah ini dikaryakan sama Pak Budi Bramantio, yaitu menemukan tulang di tahun 1990. Itu sih untuk Cerung Asapnya. Oke, nah jadi kita tuh berada di salah satu ya depan rumah dari manusia prasejarah. Sebagaimana layaknya setiap rumah itu ada jendela. Nah, ini jendela ya, ini bentukan itu memang dilihat sih dari alam tentunya. Nah, dari jendela ini menandakan bahwa rumah manusia prasejarah ini bagian depannya. Jadi kita bisa memandang ke bawah itu sawah, sangat curam sekali, atau curam sekali lah untuk kita melihat ke bawah gitu kan. Nah, jadi di sini mereka itu sebenarnya sih melakukan pemantauan hewan buruan. Karena kalau kita lihat sekarang sawah dulu rawa. Jadi di sini itu dimanfaatkan di musim kemarau untuk bisa memantau hewan buruan. Trik mereka di hari-hari biasanya itu dari hutan itu digiring ke rawa supaya si hewan itu mudah untuk dilakukan perburuan. Nah, itulah untuk salah satu lokasi yang kita lihat di sini juga. Mungkin kita juga atau saya sendiri sedang berada di dekat jendela ini. Tentunya arti daripada jendela itu paling tidak sih sirkulasi udara itu betul-betul bisa kita rasakan dengan istilahnya sesuatunya itu bisa menyegarkan badan lah itu. Jadi multifungsi udara itu leluasa keluar masuk tentunya. Nah, jadi di sini mungkin juga jadi saya sendiri akan istilahnya titik pesan lah, terutama bagi kaula muda, generasi muda, anak-anak paling tidak. Nah, itulah. Jadi di sini kalau kita melihat tentang sejarah berarti betapa mahalnya sejarah. Jangan sekali-kali kita akan melupakan tentang sejarah itu. Karena apa? Jadi kalau kita tidak paham, kita tidak tahu sama sekali sesuatu yang disajikan sama yang Sang Pencipta untuk kita, ternyata ini sangat luar biasa. Dan tentunya di sini juga paling tidak anak-anak itu bisa paham apa sih arti budaya. Nah, jadi di sini mungkin kita belajar dari orang-orang terdahulu terutamanya gitu kan. Salah satunya seperti kayak tadi kan, kenapa sih ada garpu, kenapa ada sate. Kalau kita pakai makan mie pakai garpu, tentunya mereka itu bisa menggunakan dari alat tulang kera tadi. Itu salah satu gambaran hal yang kecil, sesuatu gambaran yang sangat kecil tapi menurut itu punya makna, atau menurut saya itu punya makna tersendiri tentunya. Nah, jadi itulah mungkin. Jadi di sini saya itu mengajak ke semuanya, yuk kita sama rawat, kita sama-sama jaga, terutama nah ini untuk anak-anak kecil nih. Ini banyak vandalisme di sini, jangan sampai adik-adik terutama mencoret-coret atau menulis-nulis di bebatuan. Sayang, ini salah satu varian bentukan batu itu punya arti dan makna tersendiri. Kalau orang luar negeri misalkan bisa melihat kita, atau saya sendiri cerita masa ribuan jutaan, dilihat dari keadaan struktur batunya juga sudah, oh iya sih. Nah, itu yang sangat menurut kita itu harus dijaga keasliannya. Jadi sejarah itu sebenarnya terus jaga keasliannya supaya punya nilai yang sangat luar biasa untuk dikembangkan nanti, bisa dibikinkan kayak museum. Ini kalau kita membedakan, ada museum alam, ada museum buatan.
Jadi seberapa banyak apa saja yang tadi saya ceritakan bisa nampak nanti di wadahnya atau di museum yang mungkin akan dibikin untuk kedepannya tentunya. Nah, jadi itulah untuk anak-anak, untuk semuanya, terutama yuk kita sama-sama untuk bisa menggali potensi, dan di sini salah satu tetap sajian untuk kita, dari kita untuk anak cucu kita nanti ke depannya seperti apa, atau seberapa banyak yang sudah kita lakukan. Tentunya itu punya rasa dan makna tersendiri untuk para, ya istilahnya, anak cucu kita di masa lampau atau di masa yang akan datang. Jadi generasi muda ini kita harapkan kita selalu berdoa bisa meneruskan perjuangan-perjuangan, setidaknya baik para peneliti, para ilmuwan itu sangat diharapkan untuk kita, karena tetap bumi ini menyimpan salah satunya banyak ilmu yang belum terkuak. Dan saya ucapkan terima kasih terutama kepada penelitinya langsung Dr. Lutfi yang sudah bisa memberikan salah satu ilmu yang bisa saya harap dan bisa saya sampaikan untuk semuanya. Semoga ini bisa berarti untuk kita semua. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Oke, mungkin untuk video saya kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman di sana. Bila kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan subscribe biar saya tambah semangat lagi mencari video-video yang bermanfaat dan bisa menghibur teman-teman. Buat Bapak, saya sangat berterima kasih sekali untuk pengetahuan tentang situs cagar budaya Guha Pawon ini.